Hai pemirsa, saya berdoa dan berharap hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua, hari penuh berkah dan diri kita bisa selalu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Salam sehat ya. Saya Coki Sitohang ketemu lagi sama Anda di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini kami kasih solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya dan tim sudah mengundang seorang lansia yang masih sangat produktif di usia 73 tahun. Beliau akan bercerita, kita akan mendengar. Namanya adalah Bapak Sedio A. Suprobo, panggilannya Pak Probo, gelarnya Master of Science. Dan juga istrinya hadir di sini, Ibu Anastasia. Jadi ceritanya nih, Pak Probo ini pernah terserang stroke tahun 2019 karena ada penyumbatan di pembuluh darah otaknya. Kepastiannya adalah teknologi laser telah membantu percepatan pemulihan gejala sisa stroke beliau. Kondisi sekarang sebenarnya kalau Anda lihat, nanti saya buka ya, sebentar lagi kami tampakkan wajahnya. Nggak kelihatan kayak pernah kena stroke. Mari kita perkenalkan, kamera ready, Pak Probo. Halo. Hey. Good to see you, Pak. Good to see you too. Ya, sehat ya? Sehat. Ibu Anastasia gimana kabarnya? Iya, kabar baik, sehat. Udah berapa tahun menikah nih Bapak sama Ibu nih? Sudah 41 tahun. Lebih 1 bulan. Karena September kemarin kita merayakan. Selamat ya Pak. 25 September. Kita lihat apakah pasangan suami istri ini kompak dalam menjawab isu seputar kesehatan. Kita cek benar atau salah. Ini dia Pak. Sebelah kiri sini Bapak dan Ibu ya. Ini yang pertama, latihan renang bagus untuk pasien stroke. Pak Probo, Bu Anastasia, ini benar atau salah? Benar. Benar sih, salah satunya ya. Benar ya. Alasannya kenapa? Salah satunya renang itu memang olahraga yang paling bagus. Dan dia untuk pasien stroke itu membantu karena di dalam air itu kan banyak oksigen. Untuk menekan dia ya, supaya otot-otot lebih relax, lebih jalan ya. Bagus, masuk juga. Ya, seperti itu, tapi itu hanya salah satunya saja. Ya, saya juga sepakat dengan apa jawaban dari Pak Probo dan Ibu tadi ya. Dan olahraga renang ini adalah olahraga yang memang dianggap cukup nyaman, cukup efektif. Jadi para ahli juga menyarankan untuk pasien atau penderita pasca stroke untuk latihan di dalam air. Ya, dan ini tentunya memang harus ada pengawasan di bawah panduan terapis begitu ya. Artinya diarahkan gerakan-gerakan apa, gerakan renang apa yang aman dilakukan ya. Di samping itu juga kalau di dalam air itu kan rasanya lebih adem, lebih tenang. Jadi tidak bikin stres. Ya, kemudian itu latihannya juga semua otot anggota gerak badannya itu bisa dilatih semuanya. Ya, tangan, kaki ya, kemudian badan itu semua tuh dilatih untuk diseimbangkan lagi atau dibikin normal kembali ya. Kemudian di samping itu juga pernafasan ya dilatih juga di sana. Jadi secara holistik jadi lengkap. Ini memang salah satu upaya yang memang bisa dilakukan untuk pasien atau penderita pasien stroke ya, supaya tadi dia pemulihannya jauh lebih cepat dan proses pemulihannya lebih nyaman dan hasilnya juga harapannya lebih baik lagi ya. Jadi ini pernyataan ini betul Bang Joki. Pernyataan yang benar ya, satu tepat. Kita beralih ke yang kedua, Pak Probo, Bu Anastasia, produk bebas gula sama dengan tanpa kalori. Benar atau salah? Ibu dulu deh. Benar ya. Benar. Ya, jadi jawaban dari Bapak Ibu kurang tepat. Sumber kalori bukan hanya ada di gula. Iya, sumber kalori itu di mana-mana ada. Karbohidrat ada, protein ada, lemak juga merupakan sumber kalori yang tinggi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan ada produk-produk di luar sana yang klaimnya tanpa gula, perlu diingat, itu bukan berarti bebas kalori. Pernyataan yang salah. Paling enggak kan semua udah lurus sekarang nih Pak. Iya. Ya Bu ya. Pemirsa, inilah profil dari Pak Probo. Sedio Suprobo. Di usianya yang sudah 73 tahun ini, ia masih sangat produktif. Bahkan, tubuhnya tampak bugar. Mungkin orang yang melihatnya tak akan sadar jika Probo pernah mengalami serangan stroke. Pasalnya, saat ini ia masih bisa beraktivitas dengan baik. Probo mengaku, pada tahun 2019 lalu, ia tiba-tiba mengalami kelemahan di anggota tubuh bagian kanannya. Dan ketika diperiksa oleh dokter, ternyata ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Saat itu, tekanan darahnya sangat tinggi. Hal ini mungkin disebabkan juga oleh riwayat diabetesnya yang sudah diidap sejak 2010. Namun, dengan semangatnya untuk bisa sembuh, segala macam pengobatan dan terapi ia lakukan, tentunya berdasarkan anjuran dokter. Selain itu,
Probo juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini tekanan darah dan gula darahnya sudah jauh lebih terkendali. Dan pemulihan gejala sisa stroke-nya mungkin sudah mencapai 99%. Jadi Bapak sudah menggunakan laser. Oke. Sebenarnya kenapa Bapak memilih menggunakan laser? Ya karena saya melihat di TV penjelasannya itu sangat masuk akal. Karena saintifik ya. Scientific, yes it is. Menggunakan teknologi laser. Betul. Dan saya juga memang sedang menderita pasca stroke Saat itu ya Pak ya? saat itu. Jadi kenapa nggak saya coba gitu ya. Memang ini edukasi kami Pak. Di Iya. program Bo Healthy kami selalu menguatkan jiwa-jiwa yang saat ini sedang terserang stroke maupun juga yang pasca stroke Bu. Jadi bagaimana kebangkitannya kan itu penting Pak ya. Iya. Bapak sendiri pernah mengalami kok dulu. Iya. Pasti Bapak terpukul. Kan gitu. betul. Kemudian yang Bapak inginkan adalah percepatan. Pasca stroke itu bagaimana bisa cepat pulih. Iya. Manfaat yang langsung Bapak alami ketika Bapak pakai laser secara rutin apa Pak? Saya merasakan sendiri. Tadinya saya nulis tuh nggak jelas begitu ya, masih kesana kesini gitu. Iya iya. Kemudian saya pakai teknologi laser, jadi nulis saya lebih tenang begitu, lebih rileks. Kemudian lebih Dulunya halus. Bapak apa? Merasakan kaku di tangan? Iya, jadi nulis tuh kesana sini. Oke. Pak, sebelah mana yang terserang stroke? Waktu itu? Kanan, karena itu saya nulis Iya, benar. Pasti berpengaruh ya Pak ya? berpengaruh. Pak, bolehkah Bapak berdiri dan jalan ke arah Mas Boy? Misalnya, Oke, iya. 73 tahun, normal-normal saja Pak. Selamat sore. Iya, selamat sore. Biasa. Seperti orang menderita stroke. Enggak ada. Genggamannya pun juga sangat Masih kuat ya? Iya. Masih kuat ya? Pak, boleh ke sini Pak? Boleh mundur sebentar, Bapak ngadep ke sana. Saya pengen lihat bagian mana yang dulunya kaku itu kan sebelah kanan Pak ya? Sini ya. Jadi ini sama sini sudah tidak bisa menopang lagi nih kaki. Kaki sudah tidak bisa diletakkan begini. Menopang ke kanan. Ya. Kaku begitu rasanya. Sekarang kalau Bapak lakukan gerakan-gerakan seperti ini bisa nggak? Bisa. Tuh. Nggak ada bedanya Pak. Gak ada bedanya ya. Berarti koordinasinya juga sudah bagus nih. Iya. Puji Tuhan. Ya puji alhamdulillah. Tuhan Pak, alhamdulillah. Jadi ini percepatan ini terjadi setelah Bapak pakai teknologi laser. Teknologi laser ya. Wow, Pak. Luar Please, biasa. please, have a seat, Pak. Have a seat. Tepuk tangan lagi buat Bapak. Berapa lama Bapak waktu itu dirawat ya pasca stroke? Saya nggak lama sih, 1 minggu, tapi sudah cukup rasanya udah lama sekali untuk saya di rumah sakit itu. Iyalah Pak, 1 minggu. benar. Saya kebayang mentalnya sih Pak. Iya. Bu, ya. Ibu, kami melihatnya seperti normal aja, nggak pernah kayak nggak pernah kena stroke gitu sebelumnya. Iya betul. Bagaimana perasaan Ibu menerima kenyataan bahwa perbaikan ini baik untuk Bapak? Bahagia sekali. Iya. Yang paling udah signifikan apa Bu? Yang Ibu lihat dari perubahannya Bapak? sehat. Oh jalannya, terus bisa setir mobil kembali. Itu ya. Memang hobinya nyetir? Iya, udah dari dulu nyetir terus itu. Iya. Jadi ya ini sekarang bisa aktif lagi. Berapa ya Bapak punya tensi sekarang sama gula darah? Karena kan Bapak juga punya diabetes dulu ya Pak ya? Ya. Sekarang berapa Pak sejak pakai laser? Gula saya sekarang ini 120 ya. Terkendali sekali Pak. Dulunya berapa Pak? Pernah? Dulu saya 255. Paling tinggi pernah rekor berapa? 400 Astaga Pak. Iya. tinggi. Iya, tinggi banget. Dan sekarang sudah di bawah Sudah. 150 bahkan di 120. Iya. Bagaimana kabar tensi Bapak? Variasi ya, kadang-kadang saya kan punya alat sendiri itu. Iya, Oke. tensi. Omikron itu jadi deteksi ya dari 125, 130 gitu. Dan ini semua tercapai berkat penggunaan teknologi laser secara Betul rutin Pak. sekali. Betul. Mantap. Saya ikut senang ya. Jadi mungkin Anda juga pemirsa melihat bagaimana ya semangat hidup Bapak, bagaimana kemudian aura Bapak ya terpancar dari wajah yang walaupun usia 72 tahun, 73 tahun tapi tidak terlihat seperti orang usia 70 ya, dan terlihat Ibu juga bahagianya. Jadi Anda pemirsa kalau ingin bahagia misalnya di keluarga Anda atau Anda sendiri mungkin mengalami stroke, itu bukan akhir dari segalanya. Setuju, Ya, setuju. Masih ada Setuju. upaya, masih ada hal yang bisa kita upayakan untuk kita bisa kembali sehat.
ya. Jadi pemirsa, ya dengan bantuan teknologi laser ini suatu upaya ya, tentunya harus dilengkapi juga dengan menerapkan pola hidup sehat, di mana tidurnya, olahraganya, makannya, faktor stresnya, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan juga dilengkapi dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan dokter. Ini juga diikuti kemudian dilengkapi dengan teknologi laser dan terlihat terbukti ya sekarang kualitas hidup, produktivitas Bapak kembali baik walaupun Bapak pernah mengalami stroke. Dan ini tetap nih harus dijaga juga. Kalau sudah pernah stroke bukan berarti kemudian terbebas untuk stroke yang berikutnya. Ya, jadi ini penjagaan pola hidup ini harus terus, penggunaan teknologi laser ini juga harus terus supaya tadi Bapak sehat selamanya. Nah, untuk pemirsa di rumah saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa stroke ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada yang dapat Anda upayakan. Ingat, kejar dalam 6 bulan pertama. Itu adalah masa pemulihan yang paling baik. Ada 4 terapi yang harus dijalankan. Pertama, terapi medis untuk mengendalikan faktor pencetus. Contohnya, kalau gula darahnya tinggi harus bisa dikendalikan. Tekanan darah tinggi atau kolesterol harus bisa dikendalikan. Ada terapi fisik untuk mengembalikan kekuatan otot. Ada terapi okupasi untuk mengembalikan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalkan nih ngancing baju, nulis, lalu tuang air. Dan ada juga terapi wicara untuk mengembalikan kekuatan otot maupun mulut. Dan itu semua bisa dibarengi dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser bisa membantu, mendukung terapi medis yang Anda lakukan dan juga ada terapi NMES yang bisa menemani terapi fisik maupun terapi okupasi yang Anda jalani. Tapi tentunya akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi buat pemirsa di rumah, mungkin yang sudah punya hipertensi, punya diabetes, punya kolesterol tinggi, ayo kita kendalikan bersama, gunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, ayo, ini waktunya Anda take action sekarang juga dengan ikut menggunakan teknologi laser. Gunanya apa? Bantu kendalikan hipertensi, cegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Digunakannya pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari, durasinya 15 hingga 60 menit. Cara kerjanya, sinar laser akan menyinari titik akupuntur dan juga pembuluh darah nadi yang ada di pergelangan tangan kiri Anda ini, pemirsa. Dan ketika saya jelaskan seperti ini, segitu mudahnya Anda mencapai kualitas kesehatan Anda yang terbaik, maka inilah waktunya Anda menggunakan dokter laser dan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Pemirsa, kami tunggu telepon Anda di nomor telepon yang muncul di layar saat ini. Inilah nomor telepon call center kami. Hubungi kami sekarang ya. Dan ingat bahwa produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Go Healthy. Kami masih akan lanjutkan obrolan di segmen berikutnya di sini. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Kembali lagi di Go Healthy, kami sudah meluruskan beberapa hal. Hal ini membuat kita semakin sehat, semakin tercerahkan. Termasuk juga untuk narasumber kami hari ini, seorang terpelajar, seorang eksekutif, masih produktif di usia 73 tahun. Pak Probo, ya. Ibu Anastasia, masih semangat? Semangat. Selalu semangat. Saya senang kalau melihat rumah tangga Pak
bertahan puluhan tahun, tetap harmonis, tetap kompak. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, tapi kami perlu ingatkan termasuk para pemirsa yang lansia. Pemirsa, tahukah Anda bahwa lansia rentan jatuh? Bapak tahu hal ini, Pak? Tahu sekali itu. Jadi bagaimana caranya untuk mencegah lansia yang kita kasihi terjatuh, apalagi tanpa pengawasan? Mbak Preti? Iya. Pertama, penyebab dari lansia rentan jatuh itu biasanya karena penurunan fungsi keseimbangan. Sensibilitas dia untuk melakukan respon dengan gerakan yang cepat juga udah menurun. Ya. Nah, ini ada beberapa tips untuk mencegah lansia agar jangan sampai terjatuh. Kenapa? Karena dampaknya bisa sampai mengakibatkan disabilitas, bahkan bisa cedera yang serius. Ya. Pertama adalah modifikasi lingkungan. Nah, contoh modifikasi lingkungan ini seperti apa? Lantai tidak boleh licin. Kalau misalkan di rumah Anda ada lansia, kejatuhan air, makanan, minyak, minuman sekalipun harus segera dibersihkan. Tambah lagi nih, harus melakukan latihan otot. Otot apa aja? Otot poros tubuh, pinggang, perut, paha depan, paha belakang, betis. Lalu apalagi? Menjaga kesehatan tulang dan persendian kita. Salah satunya adalah dengan jemur. Jemur di bawah matahari jam 10 pagi, 3 kali per minggu, kurang lebih 5-10 menit. Itu dapat membantu menjaga kesehatan tulang kita. Dan yang paling penting adalah tetap aktif. Kan rentan jatuh, tapi bukan berarti diem aja. Harus tetap bergerak. Ngeset target minimal langkah per hari itu harus ada. Tentunya menyesuaikan dengan porsi tubuh masing-masing. Jangan langsung ke 10.000 langkah, jangan. Kita mulai dulu dari 1.000, 2.000, 5.000, lalu tingkatkan. Berapa banyak waktu Bapak berolahraga sebagai lansia saat ini? Saya biasanya seminggu 3 kali Apa itu olahraganya? berenang. Oke. Kemudian jacuzzi biasanya saya Iya, lakukan. iya. Kemudian karena di apartemen ada fasilitas, itu. Ya. Mengingat kembali kejadian waktu Bapak kena stroke tahun 2019. Apa yang paling terdampak dari kejadian itu, Pak? Shock ya, saya juga waktu itu. Tapi karena saya punya Tuhan, jadi saya bergembira saja. Wow. Karena menurut firman Tuhan, gembira adalah obat. Ya, amin. Jadi saya mencoba untuk gembira. Dan dokter juga bilang saya nggak usah sedih. Sebenarnya saya sedih itu karena anak saya, istri saya, jadi saya merepotkan gitu ya. Saya biasa mandiri gitu, jadi dia harus datang, menjenguk dan sebagainya. Itu yang membuat saya sedih, shock ya waktu itu. Karena itu saya cepat ingin bangkit gitu, sembuh. Dan semangat saya itu menghasilkan. Ternyata dalam waktu singkat saya bisa berjalan dan bahkan bisa setir mobil dalam waktu 2 bulan. Tapi ya itulah puji Tuhan, alhamdulillah. Anak-anak doanya dan supportnya memberi semangat saya sembuh. Wah. Dan pasti peran ibu di sini tidak kecil ya, Pak? Oh ya. Bagaimana Bapak berterima kasih sama Ibu atas pendampingannya selama ini? Thank you, sweetie. Bapak pakai laser, Ibu pakai laser nggak? Saya pakai juga laser, kecuali terutama pada saat tidak bisa tidur. Kan saya ada sedikit insomnia. Jadi dengan memakai laser saya bisa cepat tidur akhirnya. Jadi Iya. ini perubahan yang Ibu rasakan? Iya, perubahan. Jam tidur menjadi lebih baik? Iya, lebih baik. Bangun tidurnya gimana? Perasaan badannya? Lebih segar. Lebih segar? Lebih enak, ya. Apalagi ke kantor jadi semangat. Ke kantor jadi semangat. Itu kan di teknologi laser yang Bapak pakai di pergelangan tangan, itu ada ekstensinya, Bu. Yang nyambung ke rongga hidung namanya intranasal. Dipakai nggak? Oh, dipakai itu. Ini kalau pilek atau saya pilek saya pakai sembuh itu. Pileknya. Saya juga heran itu. Kok pilek sembuh juga. Satu. Kedua juga saya jadi fresh gitu. Oh, memang? Jadi mungkin pemirsa tahu teknologi laser ini kan bisa digunakan di pergelangan tangan. Itu kan memang dia ada 3 sinar panah lasernya, kemudian dia akan membuat kualitas darah kita lebih baik. Dan ini yang intranasal, ini yang menarik melalui intranasal. Jadi ini merupakan extension dari teknologi laser ini yang bisa digunakan di area hidung ya. Ini teknologi laser digunakan intranasal, ini akan membuat sirkulasi darah, kualitas darah di daerah kepala kita akan menjadi lebih baik, lebih lancar. Dan ini akan berdampak pada metabolisme sel-sel yang dalam otak kita. Sehingga fungsi
fungsi otak ini juga akan berfungsi dengan lebih baik, ya, termasuk salah satunya fungsi berpikir, kognitif, ya. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang sudah bertambah usia biasanya kan kualitas daya ingatnya, logika berpikirnya sudah mulai berkurang, menurun. Nah, dengan bantuan teknologi laser, dengan sirkulasi darah, kualitas darah yang baik di daerah kepala, ini juga akan membuat kualitas berpikirnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian di area kepala ini dekat hidung ini juga ada daerah sinus. Nah, itu orang punya masalah dengan sinus, ini juga akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga di area itu dekat dengan telinga, di situ ada organ keseimbangan kita. Jadi orang yang mengalami vertigo ini juga akan bisa teratasi, ya, kondisi itu, supaya sirkulasi daerah-daerah keseimbangan tadi di telinga itu akan menjadi lebih baik. Ini sangat penting untuk kualitas hidup kita, ya, dan juga tadi menarik mengenai terlihat lebih awet muda. Nah, itu pasti banyak yang ingin cerah, seperti itu. Cerah, pasti lebih pengen segar. ya, karena peredaran darah di area wajah kita menjadi lebih terbuka, maka regenerasi selnya pun menjadi lebih baik. Sel-selnya mendapatkan nutrisi dan oksigen dengan baik. Nah, terlebih lagi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Probo dan juga Ibu Anas ini kan digunakan pada area pergelangan tangan. Pertanyaannya, kenapa sih pergelangan tangan? Tadi Bang Coki udah bilang di sini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ada titik-titik akupuntur. Jadi perangkat laser itu dia akan mengeluarkan sinar laser. Sinar laser dengan daya, gelombang, dan panjang gelombang tertentu nantinya dia akan memberikan stimulus terhadap pembuluh darah kita sehingga pembuluh darah kita akan secara beroptimal menghasilkan sebuah zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Nitric oxide inilah nanti dia akan ikut beredar di pembuluh darah ke seluruh tubuh kita, membuka pembuluh darah dan tekanan darah kita menjadi lebih terkendali. Nah, ini yang salah satu manfaat yang dirasakan oleh Pak Probo. Makanya tekanan darahnya menjadi lebih terkendali setelah menggunakan teknologi laser. Tapi gak cuma itu aja pemirsa, teknologi laser itu dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi pembakaran gula dan lemak darah ini ditingkatkan. Sehingga hasilnya adalah energinya meningkat. Makanya Pak Probo di usianya 73 tahun masih fit, masih energik, tadi menggenggam aja aura positifnya sangat terasa. Nah, selain itu, di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterol kita menjadi lebih terkendali. Makanya kadar gula darah Pak Probo ya sekarang ada di angka yang baik 120 sampai 130-an, dan juga kita sama-sama mendengar bahwa tadi kolesterolnya juga udah jadi baik ya. Bahkan salah satunya itu obat-obatan, beberapa obat-obatan dari dokter sesuai dengan anjuran dokter memang sudah dikurangi, betul ya Pak ya? Betul sekali. Saya harap ceritanya dari Pak Probo bisa menginspirasi pemirsa di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Ini adalah salah satu contoh masyarakat Indonesia yang sudah pakai laser dan kualitas kesehatannya meningkat juga, pemirsa. Izinkan beliau berbagi sedikit ceritanya. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik, pemulihan saya, kondisi tangan saya sudah bisa diangkat, berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Pak, tolong Pak, di luar sana ada pemirsa kita yang juga pejuang stroke, Pak. Mereka yang masih bergumul untuk bisa bangkit dari kelemahan dan kejatuhannya karena stroke, Pak. Tolong kuatkan jiwa mereka untuk menggunakan teknologi laser. Silakan, Pak. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, pakailah teknologi laser. Karena saya sendiri sungguh merasakan manfaatnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan untuk promosi, tetapi memang benar adanya. Mantap. Pemirsa, pilihan ada di tangan Anda karena solusinya sudah kami berikan kepada Anda. Take action sekarang juga. Gunakan dokter laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah dengan penggunaan teknologi laser ini secara rutin, maka akan bantu mengatasi masalah-masalah tadi dan mencegah Anda dari bahaya komplikasinya. Jangan lupa untuk gunakan intranasal therapy kit yang digunakannya ada di rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Bagi yang masih muda, kembali kami ingatkan pada menit ini juga, ayo bangkit, semangat, jangan kendor, dan jangan jumawa.
jagalah kesehatan Anda sedini mungkin dengan menggunakan teknologi laser. Itulah upaya optimal yang bisa dirimu lakukan mencegah datangnya berbagai penyakit. Waktunya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami tunggu telepon Anda di nomor yang tertera di layar saat ini. Inilah nomor resmi call center kami. Beginilah cara gampangnya Anda bisa mendapatkan teknologi laser. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan konsultasi gratis dengan dokter kami ketika Anda sudah memiliki 1 unit dokter laser. Pemirsa, di akhir kata saya Coki Sitohang sebelum pamit. Mohon waktu, berikanlah kepada kami kritikan, saran, dan masukan terkait program kami. Apa yang baik, aspirasi Anda kami tampung, kami perjuangkan untuk menjadikan program ini lebih berkualitas. Salam sehat dari kami semua, sampai jumpa.